Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi dasar pemrograman. Materi berikutnya adalah tentang fungsi atau function. Secara definisi, fungsi itu merupakan bagian kecil yang berada dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan parameter yang diberikan. Jadi kemarin tuh kan kita sudah belajar tentang membuat program itu dalam suatu program utama. Program utamanya yaitu integer main. Nah, fungsi ini kita bisa membuat solusi-solusi program-program tersebut kita buat menjadi subprogram. Jadi subprogram ini berada di dalam berada di program utama. Ada dua jenis fungsi. Yang pertama library function, yang kedua ada user defined function. Kalau library function itu adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan pada bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman kita gunakan adalah bahasa pemrograman C++. Jadi kayak IOStream, Conio.h, terus Studio.h, Net.h dan lain sebagainya, itu adalah fungsi-fungsi disebutnya, namun dia itu fungsi yang sudah disediakan di C++. Jadi kita tinggal panggil aja si library function tersebut. Sedangkan untuk user defined function itu dia didefinisikan sendiri oleh si yang membuat program, bertugas untuk memecah program menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dengan tugas tertentu berdasarkan nama grupnya atau nama fungsinya. Kita lihat struktur dari user define fungsi. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan kita bikin program itu di dalam integer main. Nah, fungsi itu dia kan subprogram. Jadi dia itu berada di program yang sama, namun dia itu berada di luar program utama. Dia ada di luar integer main-nya. Nah, di sini ada library function ya, tadi include IOStream, ini yang kita panggil. Kemudian di sini ada return value type, terus ada nama fungsi, ada parameternya, kemudian statement fungsinya. Jadi nanti return value type ini merupakan tipe data dari si nama fungsi yang dikembalikan nilainya. Parameter itu adalah variabel yang berhubungan nanti dipanggil di program utama. Nama fungsi yang kita buat ini nanti dipanggil di program utama. Jadi nama fungsi yang dipanggil di program utama harus sama betul dengan nama fungsi yang kita buat. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada contoh fungsi untuk tambah. Nah, biasanya kan kita membuat fungsi penjumlahan itu ada di dalam program utama. Misalnya input bilangan 1, kemudian input bilangan 2, kemudian kita proses operasinya di dalam program utama juga. Jumlah merupakan bilangan 1 tambah bilangan 2. Kemudian hasilnya adalah jumlahnya si out gitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita bisa membuat fungsi, jadi si proses penjumlahannya kita buat menjadi subprogram. Di sini dia nama fungsinya adalah tambah. Nah, untuk integer ini adalah return value type-nya. Jadi tipe data si tambah ini adalah apa gitu? Adalah integer misalnya di sini. Kemudian di sini ada parameter yang dibutuhkan oleh proses si tambah ini. Untuk proses tambah ini akan ada dua bilangan, yaitu integer A dan integer B. Masing-masing variabel harus dideklarasikan tipe datanya, integer A, integer B. Kemudian prosesnya di dalam fungsi ini dia hanya melakukan fungsi untuk penjumlahan saja, C sama dengan A tambah B. Gitu. Return C di sini maksudnya dia mengembalikan nilai ke fungsi tersebut, ke fungsi tambah ini. Jadi C sama dengan A tambah B, hasilnya kan di C. Kemudian dia return C, maksudnya adalah C nanti hasil dari penjumlahan ini dikembalikan
ke program utama. Jadi disimpan di si fungsi tambah, dikembalikan di fungsi tambah gitu. Nanti dipanggil di program utama. Cara panggilnya adalah misalnya di integer main ini, di program utama kita membuat dulu ya untuk inputannya, input bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian di sini ada jumlah. Jumlah adalah hasil proses dari pemanggilan fungsi tambah yang tadi. Diperhatikan bahwa tambah ini sama dengan nama fungsinya, sama tambah yang di program utama sama dengan yang nama fungsi yang kita buat tadi. Kemudian di sini ada bilangan 1, bilangan 2. Di sini ada 2 parameter karena harus sesuai. Di fungsi tambah ini dia membutuhkan parameternya 2, yaitu A dan B dengan tipe data integer. Berarti pada program utama kita harus membuat parameternya untuk pemanggilan fungsi tambah adalah ada dua parameter dengan tipe data integer dua-duanya. Jadi di sini misalnya integer bilangan 1, integer bilangan 2. Itu nanti tinggal dipanggil. Nah, tadi ketika kita masukkan inputan bilangan 1, bilangan 2, nah si program utama ini memanggil fungsi. Jadi jumlah sama dengan tambah. Oke, ada apa namanya? Dia memanggil fungsi tambah, dia input A, input B, kemudian hasilnya adalah C. Nanti jumlah ini adalah hasil dari pemanggilan fungsi tambah tadi. Jadi jumlahnya adalah return C sesuai yang nilai yang dikembalikan pada fungsi tersebut. Variabel pada parameter ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah variabel parameter aktual dan parameter formal harus memiliki jumlah yang sama. Yang tadi di sini ada parameter aktual pada program utama dan ada parameter formal pada fungsinya. Kemudian tipe data pada variabel pertama parameter aktual harus sama dengan tipe data pada variabel pertama parameter formal. Sama halnya pada tipe data ke n parameter aktual dan tipe data ke n parameter formal. Maksudnya yang tadi tipe datanya, jadi misalnya di sini A-nya tipe datanya integer, B-nya integer, maka untuk bilangan 1 dan bilangan 2 dia juga harus integer. Kalau misalnya si A-nya itu adalah misalnya tipe datanya dia mintanya double, maka untuk bilangan 1 berarti dia tipe datanya harus double. Sedangkan misalnya untuk yang B dia tetap integer, maka bilangan 2-nya harus integer. Jadi harus sesuai, harus sinkron antara si fungsi yang dipanggil di program utama dengan parameter formal pada di fungsi. Sebuah fungsi dapat dipanggil tanpa harus memiliki parameter. Jadi mungkin saja fungsi nanti dipanggilnya tanpa ada parameter, asal di fungsi ini juga di deklarasi fungsi ini juga dia tidak meminta parameter. Jadi dalam program utamanya pun tidak perlu meminta parameter. Sebuah variabel dapat memiliki nilai standar pada suatu parameter tertentu. Oh iya, harap diperhatikan bahwa fungsi ini posisinya ada di luar program utama. Kalau kemarin kita bikin misalnya if atau for, si kurung kurawal if sama si kurung kurawal for itu ada di dalam program utama. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi itu si kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya ada di luar kurung kurawal pada program utama. Tapi kalau misalnya kalian memanggil fungsi if atau for gitu ya, di dalam fungsi ini, maka si fungsi if-nya itu harus ada di dalam fungsi ini, si subfungsinya gitu. Nah, ini ada jangkauan variabel, ada dua jangkauan variabel, ada lokal dan ada juga global. Untuk lokal yaitu variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi termasuk daftar parameter. Jangkauan hanya terbatas pada fungsi itu sendiri. Sedangkan pada global, variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan ditempatkan di atas semua fungsi dalam suatu program. Jangkauannya meliputi seluruh program. Variabel yang dideklarasikan secara global dapat dideklarasikan kembali di subprogram.
Disarankan tidak terlalu banyak menggunakan variabel global karena memungkinkan terjadinya error jika program semakin besar, sulit melacak kesalahan, dan data tidak terjaga dengan baik. Maksudnya, nah di sini ada dua variabel global dan lokal, jadi kita bisa membuat variabelnya. Kalau misalnya cuman di fungsi tambah, misalnya kita bikin variabel c gitu di sini, integer c gitu ya. Nah, si integer c ini hanya bisa dipanggil di fungsi tambah saja karena dia dideklarasikannya di dalam fungsi tambah gitu. Sedangkan kalau global dia dibuatnya di luar, jadi bisa dipanggil di integer main dan juga bisa dipanggil di si integer tambah ini. Itu kalau global, sedangkan kalau lokal dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi itu saja. Nah, ini contohnya di sini. Misalnya di sini ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Ini adalah fungsi yang ketiga adalah si integer min-nya aja. Kalau dideklarasikan di yang si integer z ini, maka si integer z ini bisa dipanggil di integer main juga gitu, karena si si fungsi yang ketiga ini ada di dalam fungsi yang di dalam fungsi yang kedua. Oke, ini ada latihan, silahkan dicoba. Mungkin kita coba dulu ya untuk latihan yang nomor 1. Kita baca, dia adalah buat program untuk menentukan nilai maksimum dari dua buah bilangan yang diinputkan serta gunakan fungsi untuk menentukan nilai maksimum. Berarti ada inputan dua buah bilangan, kemudian kita menentukan nilai maksimum, di mana nilai maksimumnya menggunakan fungsi. Mari kita mulai. Dibuka dulu editornya, kemudian new file. Di sini kita bikin dulu headernya. Tadi soalnya adalah menentukan nilai maksimum dari dua buah bilangan. Kita bikin dulu integer min. Integer ini dulu aja. Integer maksimum. Nama fungsinya misalnya saya masukkan adalah integer maksimum. Kemudian kita deklarasi dulu tipe data pada parameter integer A dan integer B. Kurang awal, misalnya ada dua buah bilangan, cara mencarinya gampang ya. If A besar sama dengan B, maka integer nilai maksimum. Maka nilai maksimumnya adalah A. Kemudian kasus kedua, kalau A lebih kecil dari B, maka nilai maksimumnya adalah B. Terakhir, kalau misalnya ternyata nilainya sama, maka nilai maksimumnya boleh A boleh B. Jangan lupa return value-nya. Apa yang dikembalikan di sini? Nilai maksimum. Ini adalah fungsinya untuk menentukan nilai maksimumnya antara si dua buah bilangan tadi, A dan B. Kemudian di program utama kita panggil si out bilangan 1. Kita deklarasikan dulu nilai integer bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian untuk bilangan 2
Kemudian apa yang dilakukan? Kita mau memanggil si fungsi maksimum tadi karena kita mau tahu nilai maksimumnya apa. Misalnya nilai maksimum adalah, kita deklarasikan dulu, nilai maksimum adalah, kita panggil maksimum bilangan 1 bilangan 2 gitu ya. Nilai maksimum ini adalah hasil dari pengembalian nilai yang dipanggil di fungsi tadi, fungsi maksimum tadi. Ini harus sesuai. Kalau misalnya di bilangan satunya integer, maka karena dia yang diminta di sini adalah integer. Kemudian kita save. Nilai maksimumnya adalah typo. Jangan lupa kita save dulu. Save-nya sekarang kita coba running. Nah, kita di sini input bilangan. Misalnya yang pertama bilangannya adalah 10, input bilangan kedua adalah 5. Nilai maksimumnya adalah, oh salah, ini malah kita masukkan ya, harusnya salah nilai maksimum. Nah, bilangan 1 misalnya 10, kemudian bilangan 2 5. Nah, di sini nilai maksimum adalah 10 karena dia memanggil si maksimum ini, dia panggil integer A-nya sebagai 10, integer B-nya sebagai 5. Terus dia masuk mencari nilai maksimum ini di if gitu. Terus yang dikembalikan adalah nilai max-nya gitu. Sekarang misalnya kita coba nilai B, mana B ya? Misalnya kita balik, bilangan satunya 5, bilangan maka hasilnya maksimumnya 10 karena di sini kan dia bacaannya 5, B-nya 10, dia masuk ke if yang ini ya, yang kedua. Kemudian yang terakhir misalnya kita masukkan bilangan sama. Oh salah ya, ini bilangannya beda, 8, hasilnya 8 karena dia masuk ke sini gitu. Semoga bisa dipahami. Silahkan banyak berlatih, dicoba juga latihan yang tadi ada di slide presentasi. Tetap banyak belajar, banyak berlatih juga. Boleh ditanyakan apabila ada yang tidak bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.